Pekalongan merupakan kota batik dunia, pasca pengukuhan Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity oleh UNESCO, meningkatkan market batik, sehingga terjadi peningkatan produksi batik. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen manajemen pengelolaan proses produksi batik yang memuat aspek teknis dan aspek manajemen menuju industri hijau. Dokumen tersebut digunakan untuk pedoman pelaku industri batik dalam menjalankan produksi yang berbasis industri hijau. Sedangkan untuk pemerintah digunakan sebagai monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaku industri batik di Kota Pekalongan dalam menjalankan peraturan pemerintah yang berlaku. Dokumen ini mencakup seluruh ruang lingkup standar industri hijau untuk industri batik yang meliputi 1. Persyaratan teknis. Pada aspek teknis, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dengan menggunakan dokumen sebagai berikut. A. Dokumen penggunaan bahan baku. Dokumen ini mencakup poin pembelian dan penggunaan bahan baku. B. Dokumen penggunaan zat warna. Dokumen ini mencakup poin pembelian dan penggunaan zat warna. C. Dokumen penggunaan zat bantu pewarnaan. Dokumen ini mencakup poin pembelian dan penggunaan zat bantu pewarnaan. D. Penggunaan zat bantu ngetel. Dokumen ini mencakup poin pembelian dan penggunaan zat bantu ngetel. E. Penggunaan zat bantu ngelorot. Dokumen ini mencakup poin pembelian dan penggunaan zat bantu ngelorot. F. Penggunaan malam batik lowongan. Dokumen ini mencakup poin pembelian dan penggunaan malam batik lowongan. G. Penggunaan malam batik tembokan. Dokumen ini mencakup poin pembelian dan penggunaan malam batik tembokan. H. Konsumsi listrik. Dokumen ini mencakup tanggal pembayaran dan jumlah pembayaran listrik per bulan. I. Konsumsi bahan bakar kayu. Dokumen ini mencakup poin pembelian dan penggunaan bahan bakar kayu. J. Konsumsi bahan bakar LPG. Dokumen ini mencakup pion pembelian dan penggunaan bahan bakar LPG. K. Konsumsi bahan bakar minyak tanah. Dokumen ini mencakup poin pembelian dan penggunaan bahan bakar minyak. L. Penggunaan air. Dokumen ini mencakup poin jumlah penggunaan air dan penggunaan daur ulang air. M. Produk jadi. Dokumen ini mencakup poin jenis produk dan jumlah produk yang dihasilkan. N. Kemasan. Dokumen ini mencakup poin jenis penggunaan kemasan dan asal kemasan. O. Pengolahan limbah cair. Dokumen ini mencakup poin jumlah limbah dan tingkat daur ulang limbah. P. Pengelolaan limbah kain atau perca. Dokumen ini mencakup poin jumlah limbah dan total limbah yang diolah kembali atau daur ulang. 2. Persyaratan manajemen standar industri hijau, SIH, untuk industri batik dapat dipenuhi menggunakan dokumen sebagai berikut. A. Dokumen kebijakan dan organisasi, di mana dokumen tersebut mencakup visi, misi industri batik, struktur organisasi, peningkatan kapasitas SDM tentang prinsip industri hijau, dan sosialisasi kebijakan dan prinsip industri hijau. B. Dokumen perencanaan strategi. Dokumen ini mencakup sebagai berikut. 1. Penetapan tujuan dan sasaran yang terukur dari kebijakan penerapan industri hijau. 2. Rencana strategis dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terukur dari kebijakan penerapan prinsip industri hijau. C. Dokumen pelaksanaan dan pemantauan program. Dokumen ini mencakup sebagai berikut. 1. Dokumentasi pelaksanaan program, dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan. 2. Dokumen realisasi alokasi anggaran untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan. Terlampir dokumen realisasi alokasi anggaran yang memuat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead. 3. Bukti pelaksanaan program dari pimpinan puncak. Terlampir dokumen bukti pelaksanaan program dari pimpinan puncak. 4. Dokumen pemantauan kerja secara berkala. Dokumen ini mencakup laporan pemantauan dan bukti pendukung serta laporan audit internal. D. Dokumen tinjauan manajemen. Dokumen ini mencakup sebagai berikut. 1. Pelaksanaan tinjauan manajemen secara berkala. 2. Berita acara rapat tinjauan manajemen. 3. Notulensi rapat tinjauan manajemen. 4. Laporan sebelum dan sesudah tindak lanjut. 5. Dokumen pelaksanaan tindak lanjut. E. Dokumen tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Dokumen ini mencakup kegiatan CSR, rencana anggaran dan realisasi anggaran. F. Dokumen ketenagakerjaan. Dokumen ini mencakup sebagai berikut. 1. Fasilitas dan program tenaga kerja yang mencakup fasilitas pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan pemantauan lingkungan kerja serta APD. 2. Tinjauan K3 dan pelayanan kesehatan atau penanganan kecelakaan kerja.